Saya ada persis di perairan yang mana tempat ini tadinya berdiri kokoh pagar bambu sepanjang 30 km lebih. Pemandangan itu kini sudah berubah. Tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi. Anda bisa menjadi saksi nih. Ya, inilah rintangan yang wow. Ada Pak Arsin, Pak. Berangkat tadi pagi. Kemana, Pak? Entahlah. Bisa dihubungkan kami dengan Pak Arsin? Nggak berani saya. Ada Rubiconnya juga. Rubiconnya kemana? Biasanya terparkir di sini ya, Bang ya? Biasanya parkir di sini ya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu, Pak? Pak Arsin ini mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak? Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, keberadaannya menjadi misteri setelah dirinya diduga terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin lahan pagar laut Tangerang. Bahkan, Kades Arsin tidak terlihat keberadaannya saat Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kediamannya pada 10 Februari lalu. Saya, Abram Silaban, mendatangi Desa Kohot untuk menemui Kades Arsin. Sobat, saya ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mencari tahu keberadaan Kepala Desa, Pak Arsin, yang menjadi sorotan. Karena bagaimanapun, ia disebutkan dan patut diduga mengetahui bagaimana sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik, dan sebagainya beralih sampai pada akhirnya berdirilah pagar bambu sepanjang 30 km. Bahkan 10 Februari 2025 silam, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri juga hadir ke kediamannya untuk memeriksa dan mencari dokumen-dokumen, bukti-bukti. Karena bersangkutan disebutkan adalah orang yang hari-hari ini sangat sulit ditemui, tidak jelas kemana rimbanya. Ya ini nih, ada mobil dinasnya sih. Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. ARS, Arsin ini mobil dinasnya dia nih, salah satunya ya. Kelihatan ya, sini. Nanti di blur, tapi platnya plat merah ini. Mobil dinasnya Pak Arsin. Ada Pak Arsin, Pak. Izin, Pak. Berangkat tadi pagi. Kemana, Pak? Entahlah. Oh, oke. Kami boleh duduk, Pak? Oh, oke. Berarti kemarin yang rame-rame polisi di rumah ini ya, Pak ya? Tapi izin nggak apa-apa kan, Pak? Kita ngobrol-ngobrol di sini kan, Pak ya? Nanya-nanya. Nggak apa-apa, Pak. Bapak sebagai siapa, Pak? Saya juga tamu. Oke, tapi warga Kohot. Enggak, bukan. Sama saya juga dari media juga. Saya juga tamu di sini. Media? Saya tanya juga memang posisi lagi di luar. Oh, tadi pagi ya? Ya, Oke. Jam 10, Mas. Masnya dengan? saya Pak ya. Oh, sebagai petugas kerabatnya lah ya, Pak ya? Kerabat Pak Arsin ya? Oke. Bisa dihubungkan kami dengan Pak Arsin, Pak? Izin, Pak. Berani. Kenapa, Pak? Kalau lagi luar ini bukan. Saya bisa minta nomor teleponnya? Saya juga berani. Nggak berani? Izin kami boleh lihat ya, Bang ya? Kita udah dapat izin. Tapi kami thank you, Bang, udah diterima ya. Paling nggak kami datang ke sini dengan niat baik kok, sebetulnya. Ini mobilnya ya, Bang ya? Ini mobil. Ada Rubiconnya juga. Rubiconnya kemana, Bang? Tapi kan saya nggak tahu. Tapi pernah lihat kan Rubiconnya, Bang? Oke.
Rubiconnya biasanya terparkir di sini ya Bang ya? Biasanya parkir di sini ya? Sampai wilayah sini rumah Pak Arsin juga? Bukan, ini rumah warga. Ini rumah warga. Sini Pak, buat sini aja. Oke, coba kita boleh ke sini ya Pak, izin Pak ya. Oke, mari ke sini. Ya memang jomplang sendiri ya. Ini rumah warga, bukan properti Pak Arsin ini. Buka, Pak. Boleh kenalan Ibu, saya Abraham Ibu. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Email. Ibu Email, udah lama tinggal di sini ya? Lama. Jadi tetangganya Pak Arsin langsung ya. Ibu punya sertifikat juga? Punya sertifikat di laut-laut atau pernah disebut ambil KTP-nya oleh Pak Arsin segala macam nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Makasih ya. Dengan Ibu siapa tadi? Makasih ya Bu. Oke. Makasih Bu. Oke, kalau kita bisa melihat ada setapak demi setapak di sini ya, saya coba untuk ambil keterangan dari warga sekitar karena itu penting bagi kita. Pak Arsin disebutkan pergi sejak pagi dari pekerja dan juga dari kerabatnya menyebutkan demikian. Ini tetangga Pak Arsin semua ini ya Pak ya. Ada yang tahu Pak Arsin lagi dicariin? Kemarin ada yang lihat kemarin rumahnya digeledah polisi? Oh nggak ada. Makasih ya Bu. Makasih Bu, makasih ya Bu semua ya, pamit ya. Ya sobat, upaya kami untuk mencari keberadaan Pak Arsin, Kepala Desa Kohot, tak berhenti hanya ada di kediamannya, tapi kami juga melacak di kantor Desa Kohot. Ya, kami tiba, kantor desa sudah keadaan terkunci ya. Ini kantor Kepala Desa Kohot, sudah terkunci seperti ini. Pak, Assalamualaikum Pak. Udah jarang lihat kades ya di sini ya. Oke, saya ke tetenya dulu lah sana. Kita mau tanya-tanya nih Pak Kepala Desa kelihatan kerja di sini tadi. Nggak ada ya? Udah jarang kelihatan di sini ya. Biasanya kan ada mobil yang parkir. Mobilnya tadi nggak ada. Udah berapa lama mobilnya nggak parkir di sini? Nggak tahu. Lama nggak Oh, sejak kasus pagar laut udah lama nggak? Oh, jarang. Oke, semenjak rame-rame pagar laut ya. Udah nggak kesini lagi ya. Jangan-jangan antara ibu sama mbak yang di sana punya sertifikat yang katanya diduga dicatut, dijual gitu loh. Enggak rumah. Istilahnya tanah mah yang nggak merasa punya. Kalau emang ada nama kita berarti itu disalahguna. Setelah hilang bak di telan bumi, akhirnya pada 14 Februari lalu, Kepala Desa Kohot Arsin muncul ke permukaan publik untuk meminta maaf dan mengaku sebagai korban. Dengan rasa penasaran tinggi, saya, Abraham Silaban, mengajak Arsin untuk berbincang secara eksklusif mengenai kesaksiannya dalam hingar-bingar polemik pagar laut di Tangerang yang menyeret namanya. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Kepala Desa Kohot, Bapak Arsin bin Asip. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Kepala Desa dan juga kuasa hukumnya, ya, Pak Yunihar. Terima kasih ya, Pak Yunihar ya. Dan ini mengenapi proses pencarian kami sebetulnya, Pak. Kami mohon maaf, bukan kami lancang untuk kemudian berupaya mencari Pak Lurah kemana aja, karena memang ini sudah menjadi tanda tanya publik, Pak Kepala Desa. Jadi kami ini kita harus jelaskan dulu. Kita panggil lurah, kita panggil kepala desa. Biasanya memang di sini panggilnya lurah ya, Pak ya. Kebanyakan begitu, tapi kepala desa sebetulnya. Ya izin Pak, kami sampaikan bahwa kami berupaya untuk mencari Pak Arsin sudah lebih dari sekali, 2 kali begitu. Kami ke rumah ini Bapak nggak ada, kami ke kantor juga Bapak kami dengar nggak ada, bahkan katanya lama nggak berkantor gitu Pak. Kemana aja sih Pak? Saya nggak kemana-mana, cuman kan yang pertama emang badan saya kurang fit ya, Bapak bisa lihat sendiri. Cuman ya penyakit saya ya
mungkin karena cuaca ada demam segala macam, batuk segala macam. Makanya kemarin aja kita berobat di rumah sakit sampai waktu di Mabes saja disiapin dokter ya, gitu. Bahkan dikasih obat juga sama dia. Sempat dirawat berarti Pak ya, Bapak di rumah sakit? Aduh, kalau dirawat enggak. Kalau dirawat malah entar dibilang hilang beneran. Sebetulnya kami melihat ini ya, ini kita ada duduk di kantornya Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin. Banyak saya lihat ini ada sertifikat. Ada beberapa sertifikat. Nah ini nggak tahu nih, ini penghargaan kah, ini sertifikat kah Pak? Ini, nih apa nih Pak? Seminar nasional, Ya, siap. program studi pasca sarjana magister hukum, no viral no justice. Ini diberikan kepada Arsin SH ini Bapak ya? Diberikan kepada Bapak ya? Iya, siap. Oke, Bapak sarjana hukum berarti Pak? Karena hukum Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis. Oke. Kuliah begitu. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ya Pak ya? Siap. Menarik nih. Oh, saya tahu nih Pak nih. Ketua Umum BPP Pradin, Pak Firman Wijaya. Saya kenal nih Pak Firman Wijaya ini. Siap. Gitu Pak. Iya. Ya ini. Jadi Bapak mau bilang bahwa Bapak terus lakukan tugas dan tanggung jawab Bapak ya Pak ya? Siap. Selaku Kepala Desa. Pelayanan itu. Oh itu sampai jam 1 pagi juga Bapak lakukan? Iya, kalau lagi ada, kalau nggak ya nggak. Oh, tergantung ya. Namanya desa masih seperti Iya. itu. Oke. Bapak nggak dicari sama warga itu? Apa yang nggak dicari? Karena kan Bapak hampir seminggu, bahkan 2 minggu lebih gitu Pak. Hampir 2 minggu Bapak disebutkan nggak berkantor. Terus kemudian ada urusan-urusan lain yang terbengkalai nggak Pak? Karena Bapak nggak ada di tempat gitu Pak. Nggak ada. Warga mana? Warga saya tiap hari juga ada kok. Nggak, maksudnya kan Bapak ada di sini sebetulnya nginep tiap hari maksud Bapak. Lah bukan nginep di rumah saya. Emang saya nggak kemana-mana. Yang bilang saya pergi siapa? Ya ini jangan di... Itulah yang saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana Pak. Ada di rumah ini sebetulnya Pak. Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Berarti saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu Pak? Ya kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP. Kan? Urusan sama polisi. Iya panggil Kabreskrim, kan kayak panggil KKP. Oke. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya. Iya. Jam 2, jam 3 lah. Terus saya kalau nggak tidur, ntar malah Ya. parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya atur aja tuh. Gitu. Oke. Nah kalau dibilang Jadi- saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu Ada saya dulu. kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti ya Pak ya. Bapak lagi nggak ada di sini, Iya. saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Iya, kebetulan aja. Kebetulan aja itu ya. Iya, kebetulan. Oke. Siap. Yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic, Civic yang parkir. ya, sama HRV. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak, namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak. Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak, Oh itu mobil desa itu. mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Wah, Rubicon capek kayak gitu kalau Pak? bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, betul. ke kampung masuk. Jadi Daya tahannya ya Pak ya? iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit. Kan gitu. Ya mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya?
Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018, 2018. Tambah lagi CR-V. CR-V tahun berapa Pak? 2000 berapa itu lupa saya. Oke, waktu udah jabat Kades atau sebelum Kades tuh CR-V Pak? Oh udah Udah jadi Kades. Udah, ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya. Nah ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu? Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Oke. Ada kontrakan ya Pak ya. Kami dengar ada usaha bengkel juga Pak? Anak Yang punya usaha bengkel juga. Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan? tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak? Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut Pak? Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu kok. Oh, nggak tahu sama sekali itu Pak. Nah itu dia Pak, makanya kita harus jelaskan duduk perkaranya sampai pada akhirnya Barreskrim datang ke sini Pak. Kalau Barreskrim nggak datang ke sini, kita nggak akan kemudian mencari Bapak dan mencari tahu apa sesungguhnya yang Bapak ketahui gitu Pak. Karena disebutkan Barreskrim sudah memeriksa Bapak. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutkan sebagai potensial suspek atau bisa jadi dari tersangka dalam kasus ini gitu loh Pak. Nah, waktu kemarin datang Barreskrim ke sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang, Ya. jadi nggak ada di rumah ya Pak ya? Ya. Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi Pak. Disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak segala macam gitu Pak. Itu benar atau enggak Pak? Nggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Nggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Nah, siapa itu yang duduk di depan? Satu saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, nggak ada pengamanan desa, mana ada pengamanan desa. Ada. Masa lurah diaman-amanin orang di kampung saya kok. Saya lahir di sini, mungkin tinggal pun saya di sini mau diamanin nggak lah kayak gitu. Saya ke Bang Yunihar ya. Bang, disebutkan klien Anda mengakui terlibat dalam penerbitan sertifikat palsu atau setidaknya mengetahui. Tepatnya seperti apa? Jelaskan kepada kami. Apa betul yang disampaikan oleh Mabes Polri bahwa sesungguhnya klien Anda betul-betul terlibat dalam kasus ini? Betul, lurah, kepala desa ini saya akhirnya ikut terbiasa dengan kata lurah. Ya. Sama Bang, saya juga ikut-ikutan manggil lurah. Gitu. Pak Kades ini klien kami, Arsin, betul beliau di dalam keterangannya mengakui beberapa surat yang ditandatangani oleh beliau. Di antaranya adalah surat keterangan garap. Beliau mengakui betul dari 200 sekian tersebut beliau tanda tangani. Nah, kemudian juga dari surat garap itu ada proses peningkatan alas hak. Di antaranya adalah permohonan penerbitan SPT atau NOP. Nah, di beberapa surat beliau mengakui, tapi di beberapa surat lainnya beliau tidak mengakui. Bentuk berapa prakteknya yang diakui? Kalau garap itu sekitar itu. 280. Kemudian yang terbit sertifikat itu kan 263. Oke. Ya. Berarti 280-nya yang diketahui dan ditandatangani. Beliau mengakui itu. Oke. Itu berdasarkan permohonan warga dengan menyertakan surat permohonan, kemudian menyerahkan identitas. Oke. Nah, Waktu itu katanya tanya Bang. Ini untuk penerbitan apa? Ini kan rame-rame nih Bang. Cukup masif lah dengan upaya untuk penerbitan sertifikat alas hak itu Bang. nggak rame-rame juga, tapi memang ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Nah, kalau
kemudian data dan dokumen yang diserahkan kepada pihak yang ketiga yang beliau pernah sebutkan itu ya memang secara secara gelondongan kan gitu. Tidak pada satu-satu, tapi dari warga ya datang satu persatu, kemudian diakomodir oleh desa, dalam hal ini ada peran lurah dan sekdes. Lalu kemudian dokumen-dokumen atau kemudian surat-surat pendukung tadi itu diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, setelah pihak ketiga pengurusan tersebut tidak lagi ada kewenangan atau kemudian hal yang diketahui oleh kepala desa. Apakah waktu itu yang datang untuk berupaya dalam proses penerbitan itu dari awal adalah desa secara mandiri atau diwakili oleh pihak tertentu, Pak? Diwakili oleh pihak tertentu. Diwakili oleh pihak tertentu. Yang Abang sebutkan inisialnya SP itu? Betul. Betul. Dan itu juga warga mengakui bahwa warga menandatangani surat dan pernah bertemu juga. SP ini siapa? Warga sini kah? Warga luar. Warga di luar. Dia bertindak atas nama kuasa warga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan kemudian sekdes, di awal beliau menjabat ini, pihak ketiga tadi itu datang menawarkan beberapa hal, diantaranya adalah membantu pengurusan dalam rangka peningkatan alas hak dari garap dan seterusnya ke atas. Nah, tentu sebagai kepala desa pada saat itu merespon positif. Kenapa? Karena ada pihak yang mau membantu. Dan tidak ada biaya yang timbul. Nah, saya kira hal yang ditanya tidak posisinya di mana waktu itu, karena kan kalau kan sertifikat itu kan harusnya kan tujuannya kan jelas. Kalau posisinya adalah di atas laut, harusnya ini kan lurah bertanya-tanya, kok ini posisinya di desa kita tapi kok dia ada di atas perairan ya? Nggak bertanya waktu itu, Pak. Pada saat itu garap. Surat yang dikeluarkan oleh desa itu berdasarkan tupoksinya itu adalah surat keterangan garap. Nah, kalau tanah garap tentu instrumen lain seperti letter C dan girik ataupun tidak ada. Nah, dari surat garap itu kemudian desa memfasilitasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses peningkatan alas haknya. Tapi yang menarik adalah ini kita harus tanyakan juga bahwa disebutkan ada keyakinan dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ini, Pak Arsin, perairan itu adalah daratan. Perairan itu tadinya adalah empang yang terabrasi. Betul demikian, Pak Arsin? Lurah jawab, karena Lurah yang tahu terhadap wilayahnya. Sampai pada akhirnya Anda punya keyakinan itu tadi untuk memproses itu semua, Pak? Ya, dulu itu empang karena terkikis, abrasi. Itu tidak sekutu ada. Jadi sampai sekarang Bapak meyakini bahwa itu adalah daratan yang terabrasi tadinya ya Pak ya? Iya, abrasi. Dulunya darat, abrasi ya. Data apa yang membuat Bapak begitu yakin Pak? Selain Bapak bahwa warga di sini itu cerita dari turun-temurun dan sebagainya. Karena gini Pak, kan juga kita juga nggak bisa pakai kacamata kuda juga bahwa itu dulu daratan yang terabrasi. Tapi kan kita lihat udah bentuknya perairan kan sekarang gitu. Jadi kalau kita menerbitin sesuatu kita juga harus tanya-tanya sama instansi terkait, itu benar nggak? Dulu daratan, ini benar nggak bisa terbit HGB atau sertifikat hak milik? Karena tentu klien Anda harusnya juga sudah tahu bahwa ujungnya ini adalah penerbitan dari sertifikat guna bangunan ataupun hak milik, itu hak guna. Bagaimana menurut Bapak? Ya, beliau meyakini di antara yang hari ini sudah terabrasi itu dulu pernah darat kan gitu. Nah, cuman kan pertanyaannya apakah surat garap itu terbit masih ada daratannya? Nah, maka ini kemudian tugas dari penyidik lah untuk bisa menggali itu lebih jauh. Tapi berdasarkan keyakinan beliau di dalam keterangannya, ia mengakui bahwa pada saat surat itu dikeluarkan, ada yang memang sebagian darat, yang sekarang masih ada daratan, ada juga yang memang lautan diakui sebagai daratan, gitu. Dan beliau gentle kok mengakui itu. Nah, pengakuan itu sebagai kesilapan saja, itu sebagai mistake saja, atau jangan-jangan kan ada dalam tanda kutip ya upaya untuk, mohon maaf ya Pak, kita juga harus tanya ini, upaya penyuapan dalam hal ini di situ. Saya jawab, kalau penyuapan tentu beliau yang lebih paham. Tapi dalam konteks kenapa kemudian timbul surat garapan dibuat oleh Lurah? Pertama,
Beliau bagian dari pelayanan publik. Warga datang nih. Iya, betul. Saya kira lurah Harus layani. harus layani. Harus respon. Betul. Yang kedua, mungkin lurah tidak begitu mengetahui tentang bagaimana regulasi terkait dengan surat garap yang diterbitkan tadi itu. Tapi ketika ada pihak lain menjanjikan aman, semua tidak ada masalah, saya kira seorang lurah dengan keterbatasan pengetahuan beliau mengiyakan sebagai pelayan publik beliau lakukan. Bapak sempat cerita nggak atau tanya-tanya ke BPN Pak waktu itu, atau paling nggak cek misalnya Tanahku, misalnya aplikasi itu kan kelihatan tuh, apakah Nggak itu paham saya. belum nggak paham ya waktu itu ya Pak ya, tapi nggak pernah koordinasi dengan BPN waktu itu Pak. Disebutkan lagi bahwa Pak Arsin ini mencatut Pak, mencatut identitas warga dalam proses ini semua, betul tidak Pak? Mana ada sih catut-mencatut. Jangan-jangan yang mengaku merasa mencatut tadi itu belum kebagian, Rah? Kalau alam saya nggak begitu tahu. Bisa juga kali gitu. Ya, karena belakangan Bapak kan begini, merasa juga diserang dari narasi ini. Bapak sebut ada motif politik lokal di sini, ada orang yang ingin menyerang Bapak gitu. Itu jelaskan kepada kami Pak, betul demikian? Ada orang yang nggak milih Bapak waktu jadi kades. Ya Bapak sebutkan normatif tadi. kalau pilih memilih yang nggak perlu kepala desa, bupati juga ada yang ngemilih, ada yang enggak kan, itu mah nggak perlu saya. Disitulah saya nggak mau ngomong, kenapa makin gaduh itulah Pak. Saya nggak mau, biarin aja lah. Itu benar itu Bang, soal apa itu motif politik lokal anti Pak Arsin. Nah, politik desa itu, politik lokal desa itu memang masih relatif kencang ya. Pilkades itu sudah mengalahkan pilkada dan pileg. Oh masa? Iya, pilkades itu mengalahkan Sepanas itu? Sepanas itu. Nah, sehingga saya kira wajar ketika dari dua calon ada yang kalah, ada yang menang. Nah, yang menang tentu euforia kemenangannya, yang kalah pasti akan mengalami rasa kekecewaannya. Nah, mungkin kekecewaan itu, kekecewaan dari kekalahan itu masih dirasakan. Nah, ditambah lagi memang ada isu viral ini, kan gitu. Oke. Ya, masih ada keterkaitan. Nah, itu saya kira harus dipahami juga oleh teman-teman. Tapi cukup beralasan menurut saya kalau panasnya adalah kemudian untuk jabatan kepala desa Kohot ya. Berapa lama masa jabatan kepala desa sekarang Pak? 8 tahun 9 tahun ya? Kebetulan kemarin ada revisi undang-undang nomor 2, jadi 8. 8 tahun ya berarti ya. Nah, jadi 8 tahun. Apalagi kalau dibumbui dengan kendaraan Rubicon ya Pak. Iya. Tapi balik lagi Pak ya, gini Pak Kepala Desa ya Pak Arsin, apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut Pak? Tidak, ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya Pak Yoniarin. Enggak Pak, Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak Tidak pernah terima apa-apa. Anda bisa menjadi saksi nih. Ya, inilah rintangan yang wow. Kakak bangga deh kamu berhijab. Apa nih? Rambutku kusut, jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong kak. Aku juga bisa pakai nggak?